menceritakan seorang consigliere atau pengacara mafia, yang bisa menyelesaikan masalah dengan cekatan. Vincenzo namanya. Vincenzo sendiri diadopsi oleh keluarga Cassano, maka dari itu dia dikenal sebagai Vincenzo Cassano. Oh ya, sebelum melanjutkan ceritanya sebaiknya subscribe dulu channel ini supaya kalian terhibur, hahaha. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya. Setelah misi terakhir dari ayah angkatnya untuk membakar lahan perkebunan anggur, Vincenzo bergegas kembali ke keluarga Cassano untuk memberikan penghormatan terakhir untuk ayah angkatnya yang telah meninggal. Setelah itu Vincenzo sendiri pergi ke Korea Selatan untuk menyelesaikan misi di mana dia mendengar pemilik emas yang dulu pernah dia bantu untuk menyembunyikan emas tersebut telah meninggal. Setelah sesampainya dia di Korea, dia sempat terbegal kalau kata orang sekarang mah. Aduh, masa begal ke begal wakaka. Lanjut lagi, Vincenzo dibantu dengan rekannya yang pernah membuat bunker rahasia di mana dia menyembunyikan emas sebanyak 1,5 ton. Bayangkan Gus, kalau kalian nemu emas segini banyaknya pasti kalian sudah pergi ke Korea, hahaha. Dia berkeliling untuk melihat satu persatu para penghuni rusun. Di mana ada kantor pengacara, ada tukang laundry, ada tukang mie ayam, ada juga les piano. Nah, yang lebih lucunya lagi ada sebuah restoran di mana menyajikan makanan khas Italia. Keesokan harinya, Vincenzo mencoba masakan di restoran tersebut di mana yang katanya makanan khas Italia. Setelah ia mencobanya, ternyata rasanya seperti bubur bayi. Ia mulai berkeliling untuk berkenalan dengan penghuni rusun bersama Pak Cho, yang dimana Pak Cho ini adalah temannya yang memiliki rusun tersebut. Dan para penghuni khawatir apalagi rusun tersebut mau digusur untuk dijadikan menara oleh perusahaan Babel. Para penghuni pun bertanya ada apa dan siapa Vincenzo ini. Dan Pak Cho memperkenalkan bahwa Vincenzo adalah seorang pengacara, tentu saja tidak menyebutkan kalau dia juga adalah pengacara mafia, di mana mafia itu dikenal sangat menakutkan. Setelah selesai berkenalan dengan para penghuni rusun, Pak Cho pun kembali ke rumah. Dia kaget bahwa istri dan anaknya sudah disandera oleh para preman-preman bayaran perusahaan Babel. Pak Cho pun dipukuli untuk menandatangani surat jual beli rusun tersebut. Pak Cho dengan terpaksa menandatanganinya. Keesokan harinya Pak Cho menelpon sambil menyetir untuk memberitahu ke Vincenzo bahwa dia dipaksa menandatangani surat tersebut. Belum selesai berbicara Pak Cho pun ditabrak oleh kontainer dari samping sehingga dia masuk rumah sakit. Vincenzo yang mendengar hal tersebut langsung marah dan membuat rencana di mana dia harus mendapatkan surat tersebut agar rusun di mana tempat emas disembunyikan tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan emas tersebut berada di basemen, di mana di ruangan itu ditempati oleh biksu dan dijadikan kuil. Sampai di sini dulu cerita kita, nanti kita sambung lagi. Oke, selesai dari kamar mandi kita sambung lagi. Vincenzo memulai rencananya untuk mempertahankan rusun tersebut. Dia pun menjenguk Pak Cho yang sedang di rumah sakit dan merencanakan bagaimana kalau kita hancurkan dulu gedung tersebut sebelum perusahaan menghancurkannya. Lalu dia mencoba menemui biksu tersebut di mana biksu tersebut ternyata sedang berpuasa sambil duduk dan belum bisa pindah ataupun berbicara dengan Vincenzo. Akhirnya Vincenzo dan Pak Cho pun membatalkan niat tersebut. Sampai akhirnya para penghuni rusun mengetahui jika Pak Cho dan Vincenzo mencoba untuk mengusir para biksu. Sontak itu pun membuat para penghuni rusun khawatir dan mulai berpikir bahwa Vincenzo dan Pak Cho akan menjual gedung tersebut. Vincenzo mendengar hal tersebut dan mulai berpikir di mana dia harus bisa menenangkan para penghuni rusun. Lalu setelah para penghuni rusun diberitahu sebenarnya bahwa Pak Cho disuruh menjual rusun tersebut dikarenakan istri dan anaknya disandra oleh preman perusahaan, para penghuni pun mulai merasa iba dan mendukung Vincenzo untuk membuat strategi. Vincenzo mulai menelusuri dan mendatangi kantor perusahaan di mana dia gantian menakuti manajer tersebut untuk tidak menghancurkan rusun atau tak bisa melihat matahari lagi besok. Manajer pun ketakutan dikarenakan Vincenzo sempat mengikuti dan memfoto manajer tersebut berselingkuh. Manajer pun bertekuk lutut terhadap Vincenzo. Belum tahu dia kalau Vincenzo adalah mafia, hahaha. Setelah keesokan harinya para penghuni merasakan kegelisahan dikarenakan preman-preman bayaran berniat mengusir para penghuni rusun. Tetapi Vincenzo datang dan ketua preman tersebut dihajar dan digantung dari lantai 5. Agar para preman jangan pernah mengganggu penghuni rusun, para preman pun takut dan mundur. Nah, buat kalian semoga terhibur, jangan lupa subscribe ya, ingat Cahgaul OCS. 등에서 좀 떨어져. 야, 가만히 있어. 니들 모두 대가를 치.
계약이 취소돼가지고 지금 빈 차인데 혹시 서프라이즈. 그러니까 이 새끼 야씨 가방도 명품이고야 잠깐만 잘생긴 것만 좋아할 때 하지. 나의 목표는 저희 패밀리만의 방식. 이 끝나면 한국에 머무실 생각은 없. 느낌. 너 교포야? 교포. 부처님의 강한 기운을 느끼시고 또 그게 뭐 흉측하게 물알 아이고. 그럼 그러네. 이탈리아 밀라노에 유학 갔다 오신 신부님. 저희는 다릅니다, 변호사님. 그런 소리 하지 마세요. 가능성이 높습니다. 이는 범행의 다 들었다 이 새끼들. C. 다신 나 협박하지 마세요.